Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan karunia umur yang panjang, kita badan yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran dari rumah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku sekalian, melanjutkan materi terdahulu bagian 1 yang terlalu panjang sehingga saya bagi menjadi 2, yaitu tentang berpikir dan bersikap positif. Untuk materi yang bagian 2 ini akan saya lanjutkan. Silahkan disimak dengan sebaik-baiknya agar tidak gagal paham, sehingga nanti kita bisa mengambil sebesar-besar manfaat yang bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan simak materinya berikut ini. Nah, beberapa manfaat dari berpikir positif atau positive thinking adalah sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu mengatasi stres. Berpikir positif membantu kita mengatasi situasi stres, mengabaikan pikiran negatif, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres. Ketika kalian mengembangkan sikap positif, kalian bisa mengontrol hidup kalian dengan lebih baik lagi. Yang kedua, menjadikan hidup kita lebih sehat. Pikiran kita secara langsung mempengaruhi tubuh dan bagaimana cara bekerjanya. Ketika kalian mengganti pikiran negatif dengan ketenangan, kepercayaan, kedamaian, bukannya menginstal dengan kebencian, kecemasan, kekhawatiran, maka kalian akan merasakan ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian. Dan ini berarti kalian tidak mengalami gangguan saat mau tidur, ya, tidak merasakan ketegangan otot yang sangat kuat, tidak mengalami kecemasan dan kelelahan. Karena orang-orang yang berpikir negatif lebih mudah terkena depresi. Manfaat yang ketiga, percaya diri. Dengan berpikir positif, maka kalian lebih percaya diri dan tidak mencoba untuk menjadi pribadi yang lain. Jika kalian tidak percaya diri, kalian akan tidak pernah mendapatkan kehidupan yang lebih baik yang kalian rasakan, ya. Karena dengan menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat dalam diri kalian, maka kalian secara tidak langsung akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Manfaat yang keempat, kalian bisa mengambil keputusan yang benar. Karena berpikir positif mencegah kalian untuk mengambil keputusan yang salah atau melakukan hal-hal yang bodoh yang kemudian kalian sesali. Ya, silakan berpikirlah dengan tenang, ambil keputusan yang tepat. Karena kalau kalian
tergesa-gesa, gerusa-gerusu ya, dalam mengambil tindakan yang tepat, maka kemungkinan kalian akan mengalami salah pilih. Dan kalau kalian sudah salah pilih, yang terjadi adalah penyesalan di kemudian hari. Nah, manfaat yang kelima adalah bisa meningkatkan fokus. Dengan menggunakan pikiran yang positif akan membantu kalian lebih fokus pada saat menghadapi masalah. Dan jika kalian berpikir negatif, maka akan membuang waktu dengan sia-sia dan energi Anda. Yang keenam, bisa mengatur waktu lebih baik. Dengan meningkatkan fokus serta kemampuan membuat keputusan yang lebih baik, kalian akan lebih terorganisir dalam menata kehidupan kalian. Bisa memanage waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Bisa memilih mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting untuk dieksekusi lebih dahulu, mana yang harus dilakukan lebih dahulu. Kalian bisa memilihnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini tentu akan membantu kalian untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk diri kalian sendiri dan orang-orang yang kalian sayang. Manfaat yang ketujuh, lebih sukses dalam hidup. Karena sikap positif tidak hanya meningkatkan fokus, Anda lebih bisa mengatur waktu dengan baik, tetapi akan mengarahkan Anda pada kebahagiaan dan keberhasilan saat mengubah kehidupan Anda. Yang kedelapan, memiliki banyak teman. Ketika kalian berpikir positif, maka yang muncul dalam diri kalian adalah aura yang positif, sehingga menarik orang-orang di sekitar Anda untuk mendekat dengan Anda. Karena apa? Mereka merasa nyaman, merasa tenang ya, merasa lebih enjoy berkomunikasi dekat dengan Anda. Tapi kalau yang muncul aura yang negatif ya, maka orang akan menjauh dari Anda ya, orang akan segan, orang akan males untuk mendekati Anda. Karena apa? Ya, aura yang kalian tampilkan ini tidak menarik ya. Misalnya Anda cemberut ya, merengut dan sebagainya, ini jelas orang akan tidak tertarik. Tapi sebaliknya, kalau Anda selalu tersenyum ya, menebarkan salam dengan siapapun, pasti orang akan merasa nyaman. Manfaat yang kesembilan adalah menjadi pemberani. Ketakutan berasal dari pikiran yang negatif. Menjadi pemikir positif menghilangkan rasa takut. Keberanian berasal dari kenyataan bahwa Anda tetap positive thinking, dan Anda akan tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Anda akan mampu menghadapinya. Yang ke-10, membuat hidup Anda lebih bahagia. Percaya diri merupakan suatu fakta bahwa Anda bahagia menjadi diri Anda sendiri. Anda tidak berusaha untuk mencoba menjadi orang lain. Be yourself ya. Jangan mengukur baju Anda dengan baju orang lain ya. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Apa yang tampak di mata Anda itu indah ya, ternyata belum tentu indah di mata orang lain. Apa yang Anda rasakan itu menyenangkan untuk Anda, belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Maka dari itu, ukurlah baju kalian
dengan ukuran tubuh Anda sendiri, supaya Anda tidak hidup ya dalam bayang-bayang orang lain. Jika Anda memiliki semangat berpikir positif, maka Anda akan selalu mengantisipasi hidup yang bahagia ya, damai, bisa tersenyum dengan tenang ya, kesehatan fisik dan mental yang baik, dan kemungkinan kesuksesan finansial akan dekat pada Anda. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita selalu berpikir positif atau positive thinking. Jadilah optimis dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala situasi. Carilah alasan untuk tersenyum pada siapapun ya, menebarkan senyuman kepada banyak orang lebih sering ya. Kemudian visualisasikan hanya apa yang Anda ingin wujudkan dalam hidup kalian. Kemudian libatkan diri Anda dalam kegiatan rekreasi yang menyenangkan ya, yang tidak mahal ya, yang murah tapi yang menyenangkan. Kemudian bacalah kutipan kata-kata yang menginspirasi, kata-kata mutiara yang bisa memberikan semangat bagi kehidupan Anda. Kemudian ikuti gaya hidup sehat, misalnya dengan olahraga 2 atau 3 kali seminggu, biar fisik kalian menjadi lebih fit ya, lebih semangat ya, tidak loyo, tidak lemes dan sebagainya. Dan berikutnya adalah bergaullah, berkumpullah dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, karena mereka akan menebarkan aura yang positif untuk kalian. Nah, belajar berpikir positif dapat kita lakukan di mana-mana, di setiap langkah kehidupan kita yang kita lalui ya, dengan siapapun ya. Tidak ada batasan waktu dan tempat ya, dan siapapun bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi ya. Semakin kita mau belajar untuk berpikir positif dan tetap berusaha untuk berpikir positif, maka itu sama artinya kita telah mengembangkan kualitas diri kita tanpa harus kita membuat kesalahan yang tidak perlu kita lakukan. Nah, berikutnya adalah bagaimanakah caranya agar kita dapat menerapkan konsep berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama ya, belajarlah untuk berpikir kritis, di mana kita harus mempertimbangkan adanya hal-hal yang membentuk suatu masalah dari berbagai sisi. Misalnya dengan tidak mudah menerima adanya informasi atau berita yang tidak atau belum tentu pasti kebenarannya ya. Pola pikir kritis juga kita bisa terapkan terhadap pendapat, tanggapan atau pandangan orang lain, di mana sikap kritis tersebut bermanfaat untuk memberikan perbandingan apakah alur pemikiran kita sudah benar atau belum. Yang kedua, sebelum bertindak atau mengambil keputusan, berpikirlah terlebih dahulu. Jangan bertindak atau mengambil keputusan terlebih dahulu baru memikirkan kenapa kita bertindak atau membuat keputusan demikian. Yang ketiga, bersikaplah terbuka terhadap segenap pendapat atau kritikan atau masukan dari orang lain. Dalam hal ini kita harus selalu bersedia untuk dikoreksi oleh orang lain kalau kita mengalami kesalahan. Yang keempat, sebelum mengambil keputusan penting, bersikaplah hati-hati dan buatlah perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan logika atau cara berpikir dengan nalar yang benar, untuk menghindari keluarnya sebuah keputusan yang diambil secara gegabah.
Yang kelima, perluas wawasan dan asah terus kemampuan analisis kita terhadap permasalahan yang ada, sehingga kita tidak cepat menghadirkan prasangka atau penilaian buruk pada orang lain atau pada situasi yang memerlukan penilaian yang tepat dan benar. Yang keenam, biasakan melakukan kegiatan check and recheck untuk setiap informasi yang kita lakukan kebenarannya. Yang tujuh, selalu menanamkan pikiran optimis dalam benak pikiran kita. Yang kedelapan, berusahalah untuk tidak mempersulit orang lain, namun ajari orang lain untuk dapat berpikir dengan cara-cara yang benar dalam mengambil keputusan. Yang sembilan, selalulah bersikap tenang pada saat ingin mengambil keputusan. Yang kesepuluh, sebelum mengambil keputusan, pertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama. Yang kesebelas, jangan kita selalu menganggap benar terhadap segala sesuatu yang kita sukai dan cepat menolak untuk setiap pendapat, saran, atau tanggapan yang diberikan orang lain. Yang 12, bersikaplah jujur pada diri sendiri dengan belajar dari kesalahan dan mengakui adanya kekurangan serta kelebihan dalam diri kita, dan tidak mudah terpancing oleh hal-hal praktis. Namun sesungguhnya kepraktisan itu bukanlah konsep berpikir yang benar. Apabila semuanya itu bisa kita lakukan atau kita terapkan, maka kita telah melatih diri kita untuk selalu berpikir positif, ya, untuk setiap peristiwa yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi di bagian kedua ini, ya, berpikir positif merupakan hal yang penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Untuk menghadapi suatu permasalahan dalam hidup ini, kita bisa melihat diri kita dalam berbagai aspek, khususnya dalam memecahkan permasalahan. Namun berpikir positif juga perlu, bahkan harus didukung dengan usaha untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.